Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa hidupmu seolah digiring oleh sesuatu yang tak terlihat? Ada kejadian-kejadian aneh, misterius, seakan kebetulan, namun terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Bisa jadi, itu adalah cara Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih besar, yang tidak engkau lihat dengan mata, tapi bisa kau rasakan dalam hati. Video ini akan membawamu menelusuri tanda-tanda itu. Tanda-tanda halus, tapi nyata, yang mungkin pernah terjadi dalam hidupmu. Maka tontonlah sampai akhir, karena bisa jadi salah satunya sedang terjadi padamu saat ini. Dan sebelum kita lanjut, coba tuliskan di kolom komentar. Peristiwa apa yang paling membuatmu yakin bahwa Allah pernah menolongmu tepat di saat yang paling gelap? Siapa tahu ceritamu menjadi pengingat bagi yang lain. Bab 1. Dihalangi dari rencana buruk. Pernahkah engkau merasa hidupmu seakan dipermainkan oleh keadaan? Engkau sudah merencanakan sesuatu dengan matang, bahkan menaruh seluruh harapanmu di atasnya, namun tiba-tiba semua itu gagal dalam sekejap. Rencana yang kau yakini akan membawa kebahagiaan justru terhalang oleh sesuatu yang remeh. Sebuah keterlambatan kecil, kendaraan yang mogok, sakit kepala mendadak, atau bahkan sebuah kabar tak terduga yang membuat langkahmu terhenti. Pada saat itu, hati kita sering kali meledak dalam kekecewaan, mengumpat dalam bisikan, dan bertanya-tanya, mengapa semua ini harus terjadi? Tetapi pernahkah kau berpikir, mungkin itu bukan sekadar kegagalan, melainkan sebuah penyelamatan gaib yang sedang bekerja di balik layar takdir? Sebab tidak semua jalan yang terlihat indah benar-benar membawamu pada kebaikan. Ada jalan yang terlihat mulus, namun di ujungnya hanya ada jurang gelap menunggu. Ada pula pintu yang tampak gemerlap, namun di baliknya hanyalah perangkap yang bisa menghancurkanmu. Dan di saat engkau hampir masuk ke dalamnya, Allah menutup pintu itu dengan cara yang membuatmu kecewa. Jika engkau melihatnya hanya dengan mata dunia, engkau akan menangis karena kehilangan. Tapi jika engkau melihatnya dengan mata hati, engkau akan sadar itu adalah bentuk cinta Allah yang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tak akan pernah kau sanggup hadapi. Bayangkanlah betapa banyak orang yang selamat dari kecelakaan besar hanya karena ia tertahan 5 menit lebih lama di rumah. Betapa banyak manusia yang tak jadi hadir di sebuah tempat karena alasan kecil, padahal di sana bencana sedang menanti. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa itu bukanlah kebetulan semata. Itu adalah cara Allah menjaga hambanya dengan menunda langkahnya agar tidak sampai pada titik kehancuran. Sesuatu yang bagi manusia tampak sepele bisa jadi adalah benteng tak kasat mata yang menahanmu dari bahaya yang tak pernah kau lihat. Dan disitulah letak misterinya. Allah tidak datang dengan suara lantang berkata, "Jangan pergi, di sana ada bahaya." Ia memilih cara yang lebih halus, lebih samar, agar hanya mereka yang berhati peka yang bisa membaca isyaratnya. Maka ketika engkau merasa dihalangi dari sesuatu yang kau inginkan, jangan buru-buru menyebutnya sebagai kesialan. Bisa jadi engkau baru saja diselamatkan dari tragedi besar yang akan merobek hidupmu. Allah menutup pintu bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi. Ia mengalihkan jalanmu bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menuntunmu menuju arah yang lebih aman. Renungkanlah, berapa kali engkau menyesali rencana yang gagal, tetapi bertahun-tahun kemudian engkau bersyukur karena kegagalan itu ternyata menyelamatkanmu. Berapa kali engkau merasa marah karena tertunda, tetapi akhirnya kau sadari bahwa penundaan itu adalah rahmat yang menyelamatkan nyawamu, bahkan imanmu. Maka jangan pernah remehkan kegagalan, karena terkadang kegagalan adalah bahasa rahasia Allah yang berkata, "Aku sedang menyelamatkanmu dari bencana yang tak kau lihat." Bab 2. Dijauhkan dari lingkungan yang merusak. Pernahkah engkau merasa tiba-tiba dijauhkan dari sekelompok orang yang selama ini engkau anggap sahabat sejati? Mungkin engkau merasa asing, bahkan ditolak tanpa alasan yang jelas. Ada luka, ada amarah, ada perasaan ditinggalkan. Namun pernahkah engkau bertanya dalam hatimu, mengapa Allah menarikmu keluar dari lingkaran itu? Bisa jadi itu bukan penolakan, melainkan bentuk penyelamatan yang sangat halus.
Sebab tidak semua yang kita sebut teman sejati benar-benar akan membawamu ke jalan yang selamat. Ada lingkungan yang perlahan meracuni iman, menjerumuskan pikiran, dan menumpulkan rasa takut kepada Allah. Dan engkau bahkan tak menyadarinya. Allah dengan kasih sayangnya, seringkali merobek hubungan yang kau kira kokoh. Ia meruntuhkan ikatan yang kau jaga dengan sepenuh hati. Dan di saat itu, engkau merasa hancur. Namun di balik hancurnya perasaanmu, ada rahasia yang jauh lebih besar. Allah sedang menarikmu keluar dari api yang kau tidak lihat. Seperti seorang anak yang menangis ketika mainannya diambil, padahal sang ayah tahu mainan itu tajam dan bisa melukainya. Begitulah Allah bekerja. Ia mengambil sesuatu yang kau cintai agar engkau tidak binasa oleh racunnya. Sadarilah, banyak orang jatuh bukan karena musuhnya, tetapi karena lingkungannya. Seseorang bisa kehilangan cahaya imannya bukan karena ia ingin, tetapi karena setiap hari ia berada di antara mereka yang menertawakan kebaikan dan memuja dosa. Dan ketika Allah mencabutmu dari lingkungan itu, engkau merasa sepi, merasa sendirian, padahal hakikatnya engkau baru saja selamat dari arus deras yang hampir menenggelamkanmu. Sunyi yang kau rasakan bukan hukuman, melainkan ruang baru yang Allah ciptakan, agar engkau bisa kembali mendengar suara hatimu. Betapa banyak orang yang kelihatannya bahagia bersama kawan-kawannya, tetapi sesungguhnya mereka sedang saling mendorong ke jurang kehancuran. Allah, dengan rahmat yang sering tak kita pahami, meruntuhkan ikatan-ikatan itu satu persatu. Mungkin melalui pertengkaran, mungkin melalui kesalahpahaman, atau bahkan dengan cara yang sangat menyakitkan. Tetapi jika engkau melihatnya dengan mata hati, engkau akan menemukan bahwa sakit itu adalah tameng, luka itu adalah perlindungan, dan kehilangan itu adalah penyelamatan. Maka jangan buru-buru meratap jika engkau ditinggalkan. Jangan cepat berprasangka buruk pada Allah hanya karena engkau kehilangan kelompok yang pernah membuatmu tertawa. Sebab bisa jadi mereka adalah pintu menuju kehancuran yang Allah tutup rapat-rapat darimu. Lebih baik kehilangan orang yang merusakmu daripada kehilangan Allah yang menjagamu. Dan ingatlah, jika satu lingkaran merobekmu, Allah mampu menggantinya dengan lingkaran yang penuh cahaya. Lingkaran orang-orang saleh yang akan menguatkan imanmu, bukan melemahkannya. Itu bukan penolakan, saudaraku. Itu adalah penyelamatan. Bab 3. Hati yang gelisah pada dosa. Pernahkah engkau hendak melakukan sesuatu, namun sebelum tanganmu bergerak, hatimu sudah bergetar dengan rasa gelisah? Ada keganjilan yang sulit dijelaskan. Ada dorongan aneh yang membuatmu tak tenang. Padahal di sekelilingmu semua tampak baik-baik saja. Orang lain mungkin mendorongmu untuk melakukannya. Bisikan nafsu semakin kuat, tetapi di dalam hatimu ada suara samar yang berbisik. Jangan. Itulah tanda halus, tanda yang sering kita abaikan. Padahal sejatinya itu adalah pagar gaib yang Allah letakkan di dalam batinmu, agar engkau tak jatuh ke dalam dosa yang bisa menghancurkan segalanya. Rasa gelisah sebelum berbuat salah bukanlah kelemahan. Itu adalah karunia, karena tidak semua orang memilikinya. Ada banyak manusia yang bisa berbuat dosa dengan hati yang tenang, tanpa getaran, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Dan itulah bencana terbesar. Ketika Allah mencabut rasa gelisahmu, maka dosamu akan terasa manis, padahal sesungguhnya ia adalah racun yang mematikan. Tetapi jika engkau masih merasakan keresahan, masih ada detak hati yang menolak, itu pertanda Allah masih menaruh perhatian padamu. Ia belum melepaskanmu, ia masih ingin engkau kembali sebelum terlambat. Bayangkan, jika pagar gaib itu tidak ada, engkau akan melangkah begitu mudah menuju jurang, terseret arus dosa tanpa pernah sadar bahwa di depanmu ada kehancuran. Tetapi Allah menyalakan alarm dalam jiwamu. Alarm itu bukan berbunyi keras di telinga, melainkan bergetar halus di dada. Ia membuatmu cemas, membuatmu tak nyaman, bahkan membuat tidurmu terganggu. Dan sayangnya, banyak orang salah membaca sinyal itu. Mereka mengira itu hanyalah perasaan biasa, lalu tetap melangkah ke dalam dosa. Padahal pada saat itu Allah sedang berusaha menyelamatkan mereka. Saudaraku, bukankah seringkali setelah engkau terjatuh dalam dosa, penyesalan datang begitu pedih? Hati yang tadi gelisah kini hancur berkeping-keping, menyesal karena tidak mendengar suara samar itu. Dan engkau berkata dalam hati, andai saja tadi aku berhenti,
Rasa sesal itu adalah bukti bahwa hatimu masih hidup, bahwa Allah masih menuntunmu meski engkau terlanjur jatuh. Tetapi lebih beruntunglah mereka yang mendengarkan gelisahnya hati sebelum dosa dilakukan. Karena mereka bukan hanya selamat dari penyesalan, tetapi juga selamat dari kehancuran yang lebih besar. Maka, jangan pernah abaikan suara batin yang membuatmu gelisah pada dosa. Jangan padamkan alarm itu dengan tawa dan dalih. Itu bukan kelemahan, itu bukan ketakutan yang memalukan. Itu adalah bisikan penyelamatan dari Allah, agar engkau tidak binasa oleh maksiat yang tampak manis. Jika malam ini engkau masih bisa merasa resah ketika ingin berbuat salah, bersyukurlah, karena Allah sedang menjagamu. Dan sadarilah, resah itu adalah cinta. Cinta yang Allah tanamkan agar engkau tetap hidup dalam cahaya. Bab 4. Diberi ujian sebelum terlena. Tidak ada yang lebih menipu daripada kenikmatan dunia. Ia datang dengan wajah manis, dengan kilau yang memabukkan, hingga membuat manusia lupa bahwa di baliknya ada racun yang perlahan merusak jiwa. Maka jangan heran jika tiba-tiba ketika engkau sedang berada di puncak kesenangan, Allah menimpakan ujian yang terasa menghancurkan. Bagi sebagian orang, ujian itu terlihat sebagai musibah. Tetapi sesungguhnya itu adalah tali yang Allah lemparkan agar engkau tidak tenggelam lebih jauh. Sebelum engkau mabuk oleh manisnya dunia, Allah menjatuhkan kepahitan agar engkau kembali sadar. Perhatikanlah betapa sering manusia yang terlalu lama hidup dalam kenyamanan akhirnya lupa daratan. Ia mengira dirinya aman, ia mengira dirinya kuat, padahal ia sedang berjalan menuju jurang yang dalam. Dan sebelum ia terjatuh, Allah merobohkan sebagian sandarannya. Sebuah kegagalan, sebuah kehilangan, atau bahkan rasa sakit yang tak dimengerti. Semua itu seperti tamparan halus dari langit. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan. Sebab jika Allah biarkan engkau terus tenggelam dalam kesenangan, mungkin engkau tak akan pernah kembali mengingatnya. Bayangkan, seorang anak kecil yang berlari kegirangan menuju api unggun. Ia melihat cahaya, ia mengira itu indah. Tapi sang ayah menahannya, bahkan menariknya dengan kasar. Anak itu menangis merasa tersakiti, padahal sejatinya ia baru saja diselamatkan dari luka yang lebih parah. Begitulah Allah bekerja dalam hidupmu. Ujian yang membuatmu menangis hari ini bisa jadi adalah benteng yang mencegahmu dari bencana yang lebih besar esok hari. Luka itu bukan hukuman, tapi penjagaan. Dan air mata itu bukan tanda engkau ditinggalkan, melainkan tanda engkau sedang diingat olehnya. Namun betapa banyak manusia yang salah membaca pesan ini. Mereka mengira ujian adalah tanda Allah benci. Mereka marah, mereka kecewa, bahkan ada yang berpaling darinya. Padahal jika engkau mau sedikit saja merenung, engkau akan melihat bahwa ujian selalu datang di momen yang tepat. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Ia datang persis ketika hatimu mulai terbuai oleh dunia. Itu adalah cara Allah menegurmu dengan kasih sayang yang tersembunyi. Sebab lebih baik engkau jatuh sebentar di dunia daripada jatuh selamanya di akhirat. Maka ketika engkau diuji, jangan buru-buru berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi katakanlah dalam hati, "Mungkin Allah sedang menyelamatkanku dari sesuatu yang tidak aku ketahui." Ujian adalah tanda perhatian, pukulan adalah tanda kasih sayang, dan sakit adalah tanda bahwa Allah tidak ingin engkau terlena dalam racun dunia. Renungkanlah saudaraku, jika engkau sedang menangis karena ujian, bisa jadi itu bukan tangisan kehancuran, melainkan tangisan keselamatan. Karena Allah lebih memilih engkau menangis sebentar di dunia, daripada menangis selama-lamanya di akhirat. Bab 5. Doa yang tak segera dikabulkan. Pernahkah engkau berdoa dengan sepenuh hati, menengadahkan tangan di malam yang sunyi, bahkan menangis hingga suaramu bergetar, namun jawaban itu tak kunjung datang? Hati bertanya-tanya, apakah Allah mendengar? Apakah doa ini ditolak? Lalu kegelisahan merayap, membuat jiwa merasa hampa. Padahal sesungguhnya, saat doa itu ditunda, Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang lebih gelap. Karena tidak semua yang kau minta adalah kebaikan. Ada doa yang jika dikabulkan saat itu juga, justru akan menyeretmu ke jurang bencana yang tak terbayangkan. Ketahuilah, manusia seringkali buta terhadap akibat dari keinginannya sendiri. Engkau melihat dari dekat,
Sementara Allah melihat dari atas, dari awal hingga akhir. Engkau hanya tahu apa yang kau mau, sedangkan Allah tahu apa yang kau butuhkan. Maka ketika engkau berkata, "Ya Allah, kabulkanlah sekarang." Bisa jadi Allah menjawab, "Belum saatnya, karena aku ingin menyelamatkanmu." Penundaan bukan penolakan, itu adalah rahasia penjagaan. Seperti seorang ibu yang menahan pisau dari tangan anaknya, meski anak itu meronta karena ingin memegangnya. Pernahkah engkau merenung berapa banyak doa di masa lalu yang tidak terkabul, tetapi justru kini engkau bersyukur? Engkau memohon agar Allah menyatukanmu dengan seseorang, namun hubungan itu tidak pernah terjadi. Dulu engkau menangis karena kecewa, tapi sekarang engkau tahu, jika saat itu Allah kabulkan, mungkin hidupmu akan hancur. Engkau meminta rezeki dalam jumlah besar, namun tidak dikabulkan. Dulu engkau mengira Allah tidak peduli, tapi sekarang engkau sadar, jika rezeki itu datang terlalu cepat, mungkin justru ia akan menjerumuskanmu dalam kesombongan. Inilah rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang mau merenung. Doa yang tak terkabul bukan berarti sia-sia. Setiap kali engkau menundukkan kepala dan menyebut namanya, doa itu naik ke langit, tersimpan, dijaga, dan diganti dengan sesuatu yang lebih aman bagimu. Bisa jadi Allah mengganti dengan pahala yang lebih besar. Bisa jadi Allah menjauhkan bencana yang tidak pernah kau ketahui. Atau bisa jadi Allah memang menunggu waktu terbaik agar apa yang kau terima benar-benar menjadi kebaikan, bukan petaka. Maka jangan pernah berhenti berdoa, sekalipun jawaban itu tak juga datang. Jangan anggap doa yang ditunda sebagai kegagalan. Justru disitulah tanda cintanya Allah padamu. Ia menjaga, ia menunda, ia menolak keinginanmu, bukan karena membencimu, tetapi karena ingin menyelamatkanmu. Ingatlah, lebih baik doa itu tertunda demi keselamatanmu, daripada terkabul cepat namun menghancurkan hidupmu. Bersabarlah saudaraku, karena penundaan itu bukan kehampaan, melainkan benteng tak terlihat yang Allah tegakkan di sekelilingmu. Bab 6, didekatkan dengan orang saleh. Pernahkah engkau merasa tiba-tiba dipertemukan dengan seseorang yang ucapannya sederhana, namun kalimatnya menusuk begitu dalam ke relung hatimu? Mungkin itu seorang guru, seorang sahabat, atau bahkan orang asing yang hanya singgah sebentar dalam hidupmu. Dan anehnya, kata-katanya datang tepat ketika engkau sedang berada di persimpangan, nyaris tergelincir, nyaris jatuh. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dengan menghadirkan orang-orang saleh di sekitarmu agar langkahmu kembali lurus di jalannya. Allah tahu manusia mudah goyah. Kita terlalu rapuh jika berjalan sendirian. Maka Dia kirimkan penolong dalam bentuk manusia-manusia pilihan. Ada yang menegur dengan lemah lembut, ada yang hanya memberi senyuman yang membuatmu kembali ingat pada kebaikan, ada pula yang hadir hanya sekali lalu pergi, meninggalkan bekas yang tak pernah hilang. Semua itu adalah tanda bahwa Allah tidak membiarkanmu sendirian. Ia mengawalmu melalui pertemuan-pertemuan yang misterius, yang sebenarnya telah diatur jauh sebelum engkau menyadarinya. Sungguh, jika engkau renungkan, betapa banyak jalan hidupmu yang berubah hanya karena satu nasihat kecil. Satu ayat Al-Quran yang dibacakan oleh seseorang, satu hadits yang kau dengar secara tak sengaja, atau bahkan sebuah cerita sederhana yang membuat hatimu terguncang. Pertemuan itu tidaklah acak. Itu adalah pertolongan Allah yang hadir dalam bentuk paling halus, agar engkau tidak binasa dalam kesendirian. Mereka adalah cermin yang Allah hadirkan, agar engkau melihat wajah sejatimu dan tersadar dari kelalaian. Namun, betapa sering manusia mengabaikan tanda ini. Mereka menganggapnya sekadar pertemuan biasa. Mereka menutup telinga dari nasihat, mengeraskan hati dari teguran, hingga akhirnya kehilangan kesempatan besar untuk selamat. Padahal jika Allah sering mempertemukanmu dengan orang-orang baik, itu artinya engkau sedang dijaga. Karena jika Allah membiarkanmu, niscaya engkau akan dikelilingi oleh mereka yang membawamu semakin jauh dari cahaya. Maka perhatikan siapa yang Allah dekatkan padamu. Itu bukan hal remeh, itu adalah pesan langit yang wajib kau jaga. Saudaraku, jangan pernah remehkan kebaikan kecil yang engkau terima dari orang-orang saleh di sekitarmu. Bisa jadi itu adalah benteng terakhir yang menyelamatkanmu dari bencana besar. Bersyukurlah jika Allah menghadirkan mereka dalam hidupmu, karena itu pertanda engkau tidak sedang berjalan sendirian.
Ingatlah, setiap pertemuan memiliki rahasia dan setiap rahasia adalah bagian dari rencana penyelamatan. Jika engkau sering dipertemukan dengan orang-orang baik, jangan ragu lagi. Allah sedang menuntunmu keluar dari kegelapan. Bab 7. Tertutup akses pada kemaksiatan. Pernahkah engkau berniat melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah, namun tiba-tiba pintunya tertutup rapat? Mungkin uangmu hilang sesaat sebelum kau gunakan untuk berbuat maksiat. Mungkin kendaraanmu mogok ketika hendak menuju tempat gelap yang seharusnya tidak kau datangi. Atau tiba-tiba keadaan berubah hingga kesempatan itu sirna begitu saja. Saat itu banyak orang mengumpat, merasa kecewa karena gagal melakukan apa yang diinginkan. Padahal justru disitulah rahmat Allah sedang bekerja. Ia menutup pintu bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih gelap. Kau tahu, dosa seringkali tampak indah. Ia membungkus dirinya dengan kesenangan sesaat, dengan wajah yang memikat, dengan janji-janji palsu yang membuatmu rela menundukkan kepala. Namun di balik pintu itu ada jerat yang sulit dilepaskan. Sekali engkau masuk, engkau bisa terjebak bertahun-tahun, bahkan selamanya. Maka ketika Allah menutup pintu maksiat, itu berarti engkau sedang dilindungi dari jerat yang lebih berbahaya. Apa yang kau anggap kegagalan sesaat, sesungguhnya adalah benteng tak terlihat yang menyelamatkanmu dari kehancuran. Bayangkanlah, berapa banyak orang yang hancur hidupnya karena satu dosa yang awalnya terlihat kecil. Ada yang terjerumus dalam kecanduan, ada yang kehilangan kehormatan, ada pula yang kehilangan iman. Dan itu semua dimulai dari satu pintu yang terbuka. Tetapi jika Allah menutup pintu itu darimu, berarti engkau baru saja ditarik menjauh dari jurang yang sama. Kadang caranya sangat sederhana. Tidak ada kesempatan, tidak ada biaya, tidak ada waktu. Engkau mungkin kesal, tetapi sejatinya itulah bentuk kasih sayang yang tak terucapkan. Namun disinilah letak ujian yang lebih halus. Apakah engkau bersyukur saat pintu maksiat tertutup, ataukah engkau justru mencari jalan lain untuk membukanya? Banyak orang yang memaksa, mencari celah, bahkan menghancurkan pagar demi bisa masuk ke dalam dosa yang ia idam-idamkan. Dan ketika ia berhasil, ia pun menangis dalam penyesalan, bertanya-tanya mengapa hidupnya hancur. Padahal sebelumnya Allah sudah menutup pintu itu, tapi ia sendiri yang memaksanya terbuka. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai engkau mengkhianati penyelamatan yang Allah beri. Saudaraku, jika hari ini engkau merasa dihalangi dari sebuah dosa, jangan anggap itu kebetulan. Jangan sebut itu kesialan. Itu adalah tanda bahwa Allah masih peduli padamu. Ia tahu jika engkau masuk, engkau mungkin tidak akan pernah keluar. Maka ia menutupnya rapat-rapat. Bersyukurlah, karena kegagalan dalam bermaksiat adalah keberhasilan dalam diselamatkan. Ingatlah selalu, tidak semua pintu yang tertutup adalah kerugian. Kadang pintu yang tertutup itulah tanda terbesar bahwa Allah sedang menyelamatkanmu dari bencana yang tak kasat mata. Bab 8. Bisikan hati untuk bertaubat. Pernahkah engkau duduk sendirian, lalu tanpa sebab hatimu tiba-tiba bergetar? Tiba-tiba ada rasa bersalah yang muncul, rasa sesak yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang mengingatkanmu tentang dosa-dosa lama yang engkau simpan rapat. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menuding, tapi hatimu sendiri yang berbicara. Itulah bisikan halus dari Allah, panggilan lembut agar engkau kembali sebelum semuanya terlambat. Sungguh, itu adalah tanda bahwa Allah tidak ingin membiarkanmu binasa. Ia ingin menyelamatkanmu dengan cara paling sunyi. Bisikan itu seringkali datang di saat kita lengah. Kadang muncul di tengah malam ketika semua orang tertidur, hanya engkau yang gelisah tanpa alasan. Kadang hadir saat engkau mendengar ayat Al-Quran dibacakan, padahal engkau tidak sedang mencarinya. Kadang pula ia datang ketika engkau menyaksikan seseorang jatuh dalam musibah, lalu hatimu tiba-tiba bergetar. Bagaimana jika itu aku? Pertanyaan-pertanyaan sunyi itu bukan kebetulan. Itu adalah alarm dari langit, peringatan sebelum bencana yang lebih besar menghantam. Betapa banyak orang yang mengabaikan bisikan itu. Mereka menepisnya, menutup telinga hati, bahkan mencoba membungkamnya dengan tawa palsu dan kesibukan dunia. Namun semakin engkau menutupnya, semakin gelisah jiwamu menjadi. Karena panggilan itu bukan datang dari manusia,
melainkan dari Allah sendiri. Maka jika engkau mendengarnya, jangan pernah menunda. Jangan berkata, nanti saja aku taubat ketika tua. Karena siapa yang bisa menjamin bahwa esok masih ada? Mungkin bisikan yang kau dengar hari ini adalah undangan terakhir sebelum pintu tertutup selamanya. Renungkanlah saudaraku, Allah tidak akan memberi bisikan taubat kepada hati yang sudah Ia biarkan tenggelam. Jika engkau masih bisa merasakan penyesalan, masih bisa menangis diam-diam mengingat dosa, masih bisa merasa gelisah ketika jauh darinya, itu berarti Allah sedang menyelamatkanmu. Ia masih menaruh harapan padamu. Ia masih percaya bahwa engkau bisa kembali. Dan tidak ada yang lebih indah daripada kasih sayang seperti itu. Kasih sayang yang tetap hadir, meski engkau berkali-kali berpaling. Maka, jangan remehkan suara kecil yang bergetar di hatimu. Jangan bungkam bisikan itu dengan kesibukan dunia. Dengarkanlah ia, ikutilah ia, karena itu adalah panggilan penyelamatan. Barangkali hanya karena satu kali taubat yang tulus, engkau akan selamat dari bencana besar yang hampir menimpa. Ingatlah, jika Allah masih membisikkan jalan kembali, berarti engkau masih dicintai. Dan cinta itu adalah perisai yang paling kokoh dari segala malapetaka. Bab 9, ujian yang membuka kesadaran. Pernahkah engkau merasa hidupmu tiba-tiba diguncang oleh ujian kecil yang membuatmu jatuh tersungkur? Mungkin engkau kehilangan pekerjaan, mungkin rencanamu gagal total, atau tiba-tiba sakit yang melemahkan tubuhmu. Saat itu, mungkin engkau menangis, merasa Allah menjauh. Namun pernahkah engkau berpikir bahwa justru di balik ujian itu, Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih besar? Ia mengizinkanmu jatuh sebentar agar engkau tidak hancur selamanya. Ujian seringkali datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangunkan. Kita terlalu nyaman dalam kelalaian, terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa arah pulang. Maka Allah mengetuk pintu dengan musibah kecil agar mata hati kembali terbuka. Ia mengguncangmu supaya engkau sadar, jalan yang sedang engkau tempuh berbahaya. Jika engkau terus berjalan tanpa peringatan, bencana besar sudah menantimu di ujung sana. Dengan kata lain, rasa sakit hari ini adalah tamparan lembut agar engkau selamat dari kehancuran yang lebih dahsyat. Perhatikanlah, betapa banyak orang yang baru sadar akan kesalahan setelah ditimpa cobaan. Seorang yang sombong luluh hatinya setelah kehilangan segalanya. Seorang yang lalai mulai ingat Allah ketika tubuhnya lemah tak berdaya. Seorang yang jauh dari masjid tiba-tiba kembali mendekat setelah tertimpa musibah. Bukankah itu bukti bahwa ujian sebenarnya adalah rahmat yang tersamar? Allah tidak ingin membiarkanmu larut dalam kesalahan, maka Ia mengirim peringatan berupa ujian, agar engkau kembali sebelum terlambat. Namun manusia sering keliru memandang. Mereka menganggap ujian sebagai hukuman, padahal seringkali itu adalah pertolongan. Hukuman adalah ketika Allah membiarkan kita bebas berbuat dosa tanpa peringatan sedikit pun. Tetapi jika engkau diuji, berarti engkau masih diperhatikan. Engkau masih dicintai, engkau masih diselamatkan. Ujian adalah tanda bahwa Allah masih ingin engkau kuat, engkau sadar, dan engkau kembali. Bukankah lebih baik menangis sebentar karena ujian kecil daripada menjerit selamanya dalam bencana besar? Saudaraku, jangan pernah meremehkan ujian kecil dalam hidupmu. Jangan buru-buru menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Justru di balik kegagalan, kehilangan, dan rasa sakit itu tersimpan kasih sayang yang agung. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengarahkan langkahmu agar tidak masuk ke jurang yang dalam. Ingatlah, ujian yang membuatmu menunduk hari ini bisa jadi adalah pagar yang menyelamatkanmu dari malapetaka yang tidak sanggup engkau tanggung. Bab 10, keajaiban yang tidak terduga. Pernahkah engkau berada dalam situasi di mana semua pintu tertutup, semua jalan buntu, semua harapan seakan musnah? Engkau sudah mencoba segalanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Lalu tiba-tiba sesuatu yang mustahil terjadi. Pertolongan datang dari arah yang tidak pernah engkau sangka, tepat pada detik terakhir ketika engkau hampir menyerah. Saat itu engkau hanya bisa terdiam, terpana, bahkan menangis dalam sujud. Itulah keajaiban Allah, tanda paling nyata bahwa Dia sedang menyelamatkanmu. Keajaiban sering hadir dengan cara yang sederhana, namun dampaknya luar biasa.
Bisa berupa seseorang yang muncul tiba-tiba dan menolongmu di jalan. Bisa berupa solusi yang datang dalam mimpimu. Bisa juga berupa rezeki yang hadir ketika engkau benar-benar tidak punya apa-apa. Semuanya datang begitu halus, seakan tidak masuk akal, tapi nyata adanya. Sadarilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tangan Allah yang bergerak, mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Kita manusia seringkali hanya percaya pada logika. Kita yakin pada rencana, strategi, dan kekuatan diri sendiri. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang melampaui segalanya. Bahwa ada pertolongan yang datang dari dimensi yang tak terlihat. Maka Ia biarkan engkau buntu agar engkau mengangkat tanganmu ke langit. Ia biarkan engkau tak berdaya agar engkau merasakan kuasanya. Dan saat engkau benar-benar berserah, saat itulah keajaiban itu turun, menyelamatkanmu dari apa yang tidak mampu engkau hadapi sendirian. Namun sayangnya, banyak manusia yang tidak menyadari tanda ini. Mereka menyebutnya kebetulan, nasib baik, atau sekadar keberuntungan. Padahal jika engkau peka, engkau akan tahu, tidak ada yang kebetulan. Semua itu adalah jawaban dari doa-doa yang mungkin pernah engkau ucapkan di sela-sela tangismu. Semua itu adalah kasih sayang Allah yang dikirimkan tepat waktu. Maka jangan remehkan setiap keajaiban kecil yang engkau temui, karena di baliknya ada pesan besar, engkau sedang diselamatkan. Saudaraku, jika engkau pernah merasakan keajaiban yang tak masuk akal, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Jadikan itu titik balik hidupmu, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakannya. Itu adalah tanda terakhir bahwa Allah benar-benar peduli, bahwa Dia ingin engkau hidup, selamat, dan kembali kepadanya. Ingatlah, keajaiban bukan hanya tentang sesuatu yang luar biasa, melainkan tentang kasih sayang yang datang di saat engkau paling tidak berdaya. Dan saat engkau merasakannya, yakinlah, Allah telah menyelamatkanmu dari bencana yang tidak pernah engkau lihat. Saudaraku, setiap tanda yang Allah hadirkan dalam hidupmu bukanlah kebetulan. Itu adalah kasih sayangnya yang tersembunyi. Maka jangan pernah abai, jangan pernah lalai, karena bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak mampu engkau lihat. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, bimbinglah hati kami agar selalu peka terhadap tanda-tanda-Mu. Selamatkanlah kami dari bencana yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadikanlah hidup kami selalu berada dalam lindungan-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.